Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biar Nasif Prahdika dari kelas 11 TKJA absen 1. Saya Ahmad Rianto absen 2. Saya Akistana Zara Ramadhani absen 4. Saya Alkafi Rizal Agama absen 9. Saya Aldina Putri absensi 11. Saya Alif Nur Kartika Putra absen 16. Saya Andika Saputra absen 17. Saya Andira Ika Ramadhani absen 18. Saya Angga Arya Ferdian absen 19. Saya Bagas Cahaya Nugroho absen 25. Saya Bintang Rito absen 26. Saya Kristiana Agustin absen 30. Saya Dava Putra Pratama absen 31. Saya Divya Putri absen 34. Saya Dwi Putra Sudarogoro absen 35. Saya Adi Maulana absen 36. Pada tanggal 15 Agustus di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, di ruang belakang Laboratorium Biologi, ruangan kecil dengan penerangan temaram, para pemuda dan golongan tua duduk melingkar. Wajah mereka serius, penuh semangat dan harapan. Suasana tegang, udara terasa berat. Golongan muda dan tua mengadakan rapat membahas kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan yang dipimpin oleh Khairul Saleh. And indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past, a world founded upon faith and understanding, a world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and Aku mendengar dari televisi bahwa Jepang kalah. Serius? Enggak. Kalau kamu hari-hari makan ya, kita harus memanfaatkan kepala Jepang untuk merdeka. Tunggu, kita harus menunggu dari pihak Jepang. Kenapa harus menunggu? Kita bisa manfaatin sekarang Jepang buat kemerdekaan Indonesia. Menantu, kemerdekaan adalah hak semua rakyat Indonesia. Ayo, kita pemilu karena banyak harta untuk membicarakan keputusan kita. Mari. Golongan muda dan golongan tua beramai-ramai pergi untuk menemui Soekarno-Hatta dengan tekad dan semangat yang kuat demi melaksanakan misinya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun sayang, ditolak mentah-mentah oleh Soekarno-Hatta. Keduanya merasa memproklamasikan kemerdekaan tak bisa dilakukan secara gegabah. Kenapa saudara-saudara datang kemari? Kita harus melaksanakan proklamasi. Tidak bisa, ini terlalu cepat. Kita belum ada persiapan apapun. Benar Bu, sebaiknya kita jangan keluar untuk mengambil keputusan ini. Kita pertahankan PPKI. Kita adakan sudah PPKI besok. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 WIB, golongan muda mengamankan Soekarno-Hatta keluar kota. Tepatnya di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, agar tak mendapat pengaruh dari Jepang. Beberapa dari golongan muda seperti Sukarni, Khairul Saleh, Yusuf Kunto, Soedan Josingi, Wikana, Sayuti Muli, dan lainnya
bersama Soekarno dan Hatta pergi dengan menempuh perjalanan menuju Rengas Dengklok. Perjalanan relatif lama dengan perasaan ketegangan terasa di udara. Setelah menempuh perjalanan yang panjang menuju Rengas Dengklok, golongan muda segera mendesak Insinyur Soekarno untuk segera melangsungkan proklamasi. Di tengah perdebatan antara golongan muda dan golongan tua, datanglah Ahmad Suparjo untuk menengahi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Ya, harap bersabar. Kita akan melakukan proklamasi sebentar lagi. Lebih baik kita kembali ke Jakarta. Saya lama tidak proklamasi tidak segera dilaksanakan. Baiklah, saya berjanji proklamasi akan diadakan besok hari. Kita kembali ke Jakarta. Oke, saya pegang janji Pak. Setelah perdebatan antara golongan tua dan golongan muda, lalu mereka setuju untuk membawa Soekarno kembali ke Jakarta. Suasana malam terasa tegang setelah setibanya Soekarno di Jakarta. Soekarni dengan segera menempuh perjalanan menuju kediaman Maeda untuk menyampaikan pelaksanaan perumusan naskah proklamasi. Lampu-lampu jalanan temaram dan angin malam berembus pelan. Saat Soekarni tiba di depan kediaman Maeda, para tentara Jepang yang berjaga mencurigai kehadirannya. Mereka segera mengangkat senjata mengarahkannya kepada Soekarni. Kokoniani Datsuyu Desi. Soekarni, aku kesini ada keperluan ingin bertemu Laksamana Maeda. Soekarni, ada apa? Kenapa kamu datang jam segini? Ini mendesak, kami membutuhkan tempat yang aman untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Prajurit, biarkanlah dia masuk. Aku kenal orang ini. Baik, masuklah, kita bicarakan di dalam. Masuk. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 WIB, Jalan Imam Bonjol nomor 1 di kediaman Laksamana Maeda, dilakukan perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3 eksponen muda yaitu Soekarni, Sudiro, dan B.M. Diah menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Suparjo membahas perumusan naskah proklamasi. Perumusan naskah proklamasi berjalan lancar dan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 04.00 WIB dibacakanlah rumusan proklamasi pertama kalinya di hadapan para hadirin yang langsung disetujui. Namun timbul persoalan mengenai siapa yang akan menandatangani naskah tersebut. Jadi siapa yang berhak menandatangani naskah ini? Bagaimana jika PPKI saja yang menandatangani naskahnya? Tidak setuju. PPKI itu lembaga yang dibentuk oleh Jepang. Kita tak ingin melibatkan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita, kan? Benar. Naskah ini adalah jasad dari bangsa Indonesia. Jadi yang berhak menandatangani naskah ini adalah bangsa Indonesia. Bagaimana kalau yang menandatangani naskah ini adalah Pak Soekarno saja? Silakan tanda tangan di sini. Setelah semua sepakat, Sayuti Milik pun segera mengetik naskah proklamasi dengan tekad semangat berkobar di dadanya, seolah mengetik sejarah yang akan mengubah segalanya. Hingga semua persiapan selesai pada pukul 04.30 WIB. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang. Akhirnya persiapan kita sudah cukup matang. Lalu pembacaan proklamasi akan dilaksanakan di mana? Bagaimana kalau pembacaan proklamasi dilaksanakan di lapangan ibadah? Baiklah, pembacaan proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ibadah besok.
Masih di kediaman Laksamana Maeda, Insinyur Soekarno dengan istri tercinta berbincang-bincang. Syukurlah semua persiapan agar Yaman dan Indonesia akan segera merdeka. Ya, saya juga bersyukur. Terus bagaimana dengan persiapan? Besok akan ada upacara. Hah? Serius masih dengan saya yang membuat benderanya ya? Ya, boleh saja. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di lapangan Ikada, namun berita tersebut sudah beredar hingga didengar oleh pihak Jepang. Bahkan tentara-tentara Jepang bersiap untuk membuat kericuhan. Karena hal tersebut, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa jam sebelum pelaksanaan, Soekarno memindahkan pelaksanaan proklamasi yang semula dari lapangan Ikada ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 57 Jakarta Pusat. Keadaan sudah mulai memanas, sebaiknya kita pindah posisi. Tapi Pak, bagaimana dengan rakyat yang sudah pada mundur? Ya, kami tidak ingin mengecewakan mereka. Rakyat adalah kekuatan kami. Mereka telah menunggu puasa ini untuk bersiap. Namun keadaan tidak sesuai ekspektasi. Maka dari itu kita juga harus berpikir tentang rakyat kita. Jika kita membacakan di sini, rakyat bisa saja ditembaki oleh Jepang. Apakah Anda tidak tahu bahwa kekaisaran Jepang itu sesungguhnya sangat kejam? Mereka telah melakukan kejahatan perang mereka di mana-mana. Bahkan yang kita tahu di tanah air Indonesia, ini mereka melakukan itu juga. Bagaimana jika pihak penjajah mengetahui rencana ini? Maka dari itu kita pindah posisi. Kita yang tadinya di lapangan Ikada, kita pindah di jalan Pegangsaan Timur. Baik Pak, kami akan segera menyiapkan semuanya untuk berpindah ke sana. Baiklah. Tibalah saat upacara kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, Pegangsaan Timur nomor 57 Jakarta Pusat. Suasana kala itu hening dan penuh hikmat. Seraya Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah dari tempatnya dan mendekati mikrofon. Dengan suara yang lantang dan tegas, Soekarno lalu membacakan pidato pendahuluan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.